Namaku Esther. Aku seorang yatim piatu. Sejak ayah ibuku tiada, aku diasuh oleh sepupuku yang aku panggil Paman Mordekai. Sebenarnya nama asliku Hadassa. Hadassa adalah nama Yahudi. Ya, betul. Kami adalah orang Yahudi yang terbuang di tanah Persia. Kami hidup sederhana di benteng Susan hingga suatu hari nasibku berubah. Aku terpilih menjadi ratu kerajaan Persia. Bukan suatu kebetulan kalau Hegai suka dan sayang padaku. Bukan juga suatu kebetulan kalau akhirnya aku adalah gadis yang paling dicintai sang raja. Raja mengambil mahkota dan meletakkan di atas kepalaku. Lalu raja dengan suara lantang mengumumkan aku sebagai ratunya. Aduh, rasanya aku tak percaya hal ini bisa terjadi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana Yahweh. Tapi pamanku berpesan, jangan sampai ada yang tahu kalau aku ini adalah seorang Yahudi. Suatu hari aku mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Si Haman, orang Agag yang gila hormat itu, berencana memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Hancur rasanya hatiku. Pamanku memintaku untuk menghadap raja agar bangsa kami tidak dimusnahkan. Tapi bagaimana mungkin? Aku sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Semua orang juga tahu kalau ada orang yang tanpa dipanggil menghadap raja harus dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu, maka ia akan selamat. Tetapi pamanku berkata, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Aku pun mencoba menepis rasa takut dan melangkah maju. Walau aku sendiri di istana ini, aku tahu aku tidak benar-benar sendiri. Ada Yahweh dan juga bangsaku yang akan berjalan bersamaku. Aku minta paman mengumpulkan seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa bagiku. Aku dan para pelayanku, kami pun akan berpuasa. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku sudah mempersiapkan permohonan yang aku ajukan. Kulatih permohonanku dan bagaimana menyampaikannya. Setiap kali permohonan itu aku ucapkan, sebanyak itu juga kukumpulkan keberanian diri di dalam hati. Sudah kukenakan pakaian kebesaran ratu. Kusiapkan hati dan mulai melangkah menuju pelataran istana. Hanya ada dua kemungkinan di depan mata. Raja berbelas kasih padaku atau aku dihukum kematian. Ini mungkin hari terakhirku. Namun jika aku harus mati, aku rela mati. Beberapa langkah lagi, aku sampai di pelataran istana. Makin kurasakan gemuruh hatiku. Kulihat pengawal di pintu-pintu menatap penuh khawatir sambil memberikan hormat padaku. Mereka seolah berkata, "Ratu, apa yang akan kau lakukan?" Aku sudah tak peduli. Jika aku harus mati, aku rela mati. Aku berdiri tegak di pelataran istana. Kutatap raja, lalu menunduk memberinya hormat. Aku masih menunduk. Terbangkit segera saat tongkat emas raja mengarah padaku. Segera aku dekati raja dan kusentuh tongkat itu. Setengah gusarku sirna seketika. Raja menanyakan maksudku. Belum aku menjawab, raja sudah menyatakan akan memberikan apapun yang aku minta dan bahkan memberikan setengah kerajaan kepadaku. Hampir aku tidak percaya. Ini begitu menenangkan hatiku. Yahweh sangat menyertaiku. Dengan segala hormat ku sampaikan lagi perihal mengundang raja dan Haman pada perjamuan esok hari.
Jawaban raja melegakan hatiku. Berulang-ulang raja menyebutkan bahwa permintaanku niscaya ia kabulkan. Mengapa semua jadi terasa ringan, jauh dari semua ketakutanku. Aku yakin ini kerja Yahweh. Ia yang selalu menyertaiku.